Ya. Masya Allah, dapat hadiah ini. Masya Allah. Sudah ada notis gini? Sudah ada notis begini? Warna apa yang sudah ada? Oranye, berarti warna merah kali ini. Coba ulangi. Iya, Masya Allah. Siapa lagi yang ada baca doa yang seperti itu atau doa yang lain sebelum salam? Ya. Siapa lagi? Kalian fokus. Jangan kalian tertawa lihat ke sana. Rizky, fokus kemari. Ini yang ketawa-ketawa Abu suruh kemari juga. Fayad, mau kemari? Ya, maka fokus kemari. Fokus ke arah Abu. Hatim, duduk sini. Samping siapa? Zaki. Iya, tambah lagi anggotanya. Keren malam ini. Banyak yang di depan. Jadi dalam kitab Bulughul Maram ada kitab hadis yang mencakup tentang hadis-hadis hukum. Kalian fokus nggak nih? Abu lihat yang nggak serius, Abu suruh berdiri di sini. Serius nih Abu. Yang kalian nggak kemari wajahnya, Abu akan suruh duduk sini, berdiri di sini. Galuh, kenapa wajahnya cemberut banget? Ketika kita membaca kitab-kitab hadis ahkam, apa hadis ahkam? Hadis ahkam kitab yang memuat hadis-hadis seputar hukum. Apakah taharah, wudu, tayamum, salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Itu kitab yang memuat hadis-hadis berkaitan dengan hukum, dinamakan dengan ahadits ahkam. Namun nama kitabnya banyak. Di antaranya Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada enggak nama kamar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar? Ada nama? Ada Al-Haytami. Al-Haytami itu nama ulamanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, pengarang kitab Tuhfah. Ada juga namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti ada dua Ibnu Hajar dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama terkenal dengan hadisnya, ya, fokus nih. Yang pertama terkenal sebagai ulama hadis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua Ibnu Hajar terkenal dengan fikihnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami. Banyak cerita mengapa dinamakan dengan Ibnu Hajar. Di antaranya, beliau dasarnya lemah semangat, tapi suatu hari melihat ada batu yang ditetesi oleh air, setetes. Batu tersebut berlubang. Terbayang sama dia, kalau airnya dituang banyak sekaligus, belum tentu berlubang. Ini menunjukkan kinerja kita walaupun sedikit demi sedikit, tapi terus menerus itu akan berkesan. Makanya Abu sering bilang apa? Pergunakan waktu-waktu yang singkat itu. Di masjid 5 menit sebelum azan,
10 menit sebelum azan, atau antara azan dan qamat, manfaatkan. Boleh jadi kesannya lebih hebat daripada yang kalian habiskan di ruang kelas dari jam 7:30 sampai jam 1:30. Air yang menetes satu tetes itu mungkin kalau dihimpunkan selama 1 tahun paling ada 2 ember besar, tapi berbekas. Sekiranya air yang 2 ember penuh itu disiram sekaligus ke batu, ada bekasannya apa enggak? Nggak ada bekasannya. Maka yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit, itu akan lebih berdampak, akan lebih berefek, akan lebih berbekas daripada yang sekaligus. Makanya orang yang sukses itu bukan yang memiliki banyak waktu luang, bukan. Orang yang sukses itu yang pandai memanfaatkan waktu yang luang walaupun sedikit. Dan Abu berharap kalian-kalian di sini menjadi orang-orang yang sukses tersebut, yaitu yang pandai memanfaatkan waktu-waktu yang singkat tapi terus menerus. Bayangkan, coba lihat ini. Ke masjid setiap waktu salat targetnya 1 ayat aja. 1 ayat aja. Tapi karena dalam 1 hari ada 5 waktu, berapa ayat dapat? 5 ayat. Dalam 1 minggu kali 7 berapa ayat dapat? Ya, 35. Betul? 1 bulan 5 ayat kali 30 dapatnya berapa? 150 ayat. 2 bulan berapa ayat? Berapa ayat? 300. Ini bermakna apa? Surat Al-Baqarah lewat. Karena surat Al-Baqarah berapa jumlah ayatnya? 286. Dahsyat enggak? Tapi Abu kan ada yang pendek, ada yang panjang, punya target. Oh, ini ayatnya kayaknya panjang nih. Berarti kalau biasanya ke masjid 5 menit sebelum azan, 10 menit sebelum azan. Ataupun tambahkan lagi, ya. Begitu selesai salat, pergi ke kelas cepat. Buka Al-Quran. Ulang. Begitu dia. Maka kalian akan menjadi orang sukses tanpa terkecuali. Ya. Abu, ada perbedaan antara saya dengan dia. Dia 10 menit dapat 1 ayat. Saya 20 menit baru dapat 1 ayat. Apa yang harus dilakukan oleh yang lambat ini? Berarti dia hanya perlu tambah 10 menit, sehingga sejajar dengan orang yang cerdas, yang IQ-nya tinggi itu. Makanya seringnya yang sukses itu yang rajin atau yang IQ tinggi. Yang sukses itu yang rajin atau yang IQ-nya tinggi? Yang rajin. Jadi kalau IQ-nya tinggi, rajin lagi, lebih cepat lagi dia sukses. Ya. Abu melihat banyak yang IQ-nya tinggi. Ya. Buktinya apa? Dalam eksak cepat dia. Ini kan IQ-nya tinggi. Dijelaskan, suruh ulang lagi doanya, langsung hafal. Kan IQ-nya tinggi. Dan Abu tahu ada di antara kalian yang mampu, tapi karena malu akhirnya enggak berani menunjukkan dirinya. Sebenarnya itu enggak bagus. Dalam dunia pendidikan kita harus berlomba-lomba, berpacu mencari bagaimana agar guru itu redha sama kita.
Kalau guru, siapa yang bisa jawab? Kita bisa jawab, tunjuk tangan. Di waktu itu guru akan sangat senang, bahagia. Oh, Masya Allah, ternyata dia faham. Darul Faqih Al-Qur'ani, nama pesantren kita. Harapannya apa? Kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang unggul di bidang fikih, pemahaman agama, syariat, terutama ilmu fikih, dan juga Qur'annya. Tapi Abu ingin di sanawiyah ini hafalan Quran kalian sebanyak-banyaknya. Fikih, Abu berharap matan takrib itu, matan Abi Syuja' kalian hafal. Bisa itu? Bisa? Iya, berat kalau spontan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit ada rasa ingin bisa. Nah, pasti bisa. Tapi kalau kalian menyerah dari pertama nggak bisa. Ya, baik.